Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Sumatera Barat. Tentunya pada Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah. Meningkatkan iman dan takwa kita adalah salah satu tujuan kita kepada Allah, karena Allah memiliki derajat yang sangat kuat. Karena kita terbuat dari suatu naf-nafnya Allah, diri-diri insan ya ketuhanannya Allah. Tentulah kita mencari sifat 7 bagi diri kita, yaitu ada diri dalam diri. Ini yang akan membuat kita menyampaikan sesuatu langsung kepada arasnya Allah. Para hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada waktu dan kesempatan pada makom majelis zikir Ma'rifatullah ini, tentulah kita akan mencapai sesuatu yang akan kita gapai dengan kerohanian kita, yang mana pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan tentang apa yang dimaksud dengan hakikat takarub kepada Allah. Bertakarub, wa taqarrabutun illallah. Wa taqarrabun illallah ini sangat betul-betul dituntut satu kemampuan adab menjalankan adab hakikatnya. Salah satu untuk bermuqarabun kepada Allah atau benar-benar sudah beramanah dan ingin beristiqomah kepada Allah. Ini yang dikatakan muqarabun, seseorang yang telah berpaling dari jalan keduniaannya menuju ke jalan ketuhanannya. Berpaling itu dalam arti menghindar, sudah berpaling dari hal yang berlebih-lebihan atau yang berpoya-poya dan segala macam yang batil. Takarub adalah salah satu ibadah syariah yang dilakukan oleh suatu kemampuan dan keyakinan yang sangat tingkat tinggi. Menghadirkan sesuatu ke dalam diri itu dinamakan dengan takarub.
mendatangkan, memberangkatkan, mendatangkan, memberangkatkan dan mentajalikan suatu kodrat-kodrat yang hakikat, datang dan pergi, masuk dan jadi. Bagaimana tajali meliputi sekalian alam, menghadirkan, ini namanya takharub amalianya. Ibadah takharub adalah ibadah tajali. Ya. Ibadah takharub ini adalah ibadah yang memperjalankan. Bagaimana kita memperjalankan alas alif itu masuk ke dalam batin kita dan maujud sebagai zahir. Ini namanya takharub juga. Bagaimana memperjalankan wujud batin aras markubah pada jantung menuju sir pada nyawa. Ini juga dinamakan takharub. Dan bagaimana kita memperjalankan batin yang akan mewujud sebagai zahir. Nah, ini juga takharub. Dan ini adalah perjalanan. Takharub adalah suatu perbuatan perjalanan. Disebut dengan tajali. Jadi kalau kita sudah bisa memahami adab-adab yang dikatakan dengan takharub ini sangat luar biasa. Kita lihat pada Allah berkalam, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahumma. Aku jadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, 7 aras langit dan 7 aras bumi. Aku diadil di antara keduanya. Nah, bagaimana mentajalikan sebuah batin Allah yang diletakkan di antara langit dan bumi. Langit tidak turun, bumi tidak menganjung naik. Ini diakibatkan adanya batin Allah yang ada di antara langit dan bumi. Inilah awal terjadinya ibadah yang disebut dengan takharub. Bagaimana Wa itu ibadah, khairdikaf itu dengan sempurna, Allah itu perbuatan, dan ba itu adalah batin. Bagaimana kita menyempurnakan perbuatan batin tajali pada diri kita? Semua diperjalankan. Bagaimana dia masuk kodrat sir, nah alif natijah itu masuk lewat ubun-ubun dan menghantam bulu hati dan mekar menjadi jasmani. Bagaimana kita mentakharubkan? Tentunya kita memiliki sandaran kalimat perjalanan, yaitu lillah. Perjalanan hakikat diri kepada Allah disebut lillah. Perjalanan hakikat Allah pada diri disebut millah. Dan tenggelamnya wujud Allah pada diri disebut dengan tillah. Dan hayatnya wujud Allah dengan diri disebut dengan fillah. Dan kodrat Allah, berkodratnya Allah pada diri disebut dengan billah. Jadi kalau kita ingin memperjalankan segala sesuatu dari Allah kepada diri, dari diri kepada Allah, itu dinamakan dengan takharub. Nah, ini yang dikatakan takharabun illallah, takharabun illallah. Bagaimana kita bertakharub kepada Allah? Tentu dengan memiliki hakikat-hakikat yang adab-adab hakikat yang wajib disempurnakan. Ya. Apa wujud yang datang, apa wujud yang menunggu? Nah, ini adab hakikatnya. Dari mana dia datang, di mana yang menunggu? Apakah ada tempat yang datang atau tempat yang menunggu? Apakah yang datang ini adalah tempatnya yang menunggu? Atau bagaimana? Nah, ini yang dikatakan dengan adab hakikat.
Kita mendatangkan aras. Kita percontohkan mendatangkan aras. Di saat aras ini masuk ke sulbinya kita, disitulah getaran an-nazir alam, ruh, air, api, angin, tanah akan menggetarkan aras sulbi kita untuk menerima penghulunya dalam menyaksikan diam kepada Allah. Bagaimana penghulu atau uluhiyahnya atau maul hayatnya beribadah kepada Allah, tetapi kekuatan kodrat alam yang empat tadi ada yang diwujudkan batin, sir, kodrat, ada juga yang dikodratkan pada wujud. Ada wujud, ada batin, ada sir, ada kodrat. 4 kodrat. Ini adalah makom arasnya di dalam bertakarub. Apa yang jadi wujud, apa yang jadi aras, apa yang jadi kodrat, apa yang jadi batin dan sir, kita siapkan terlebih dahulu sehingga mendaratnya kerahasiaan itu benar-benar pada tempat yang diinginkan oleh Allah, yaitu kemuliaan batin tunggalnya Allah pada diri. Nah, ini dinamakan dengan takarub. Tentu kita harus belajar bagaimana mendirikan adab-adab hakikat takarub tersebut. Itu wajib kita pelajari. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan demikian, pernah terdahulu kita tayangan sebelum ini saya sudah mengajarkan atau berbagi ilmu tentang bagaimana tafakur. Nah, sekarang kita sudah belajar bagaimana wawasan tentang yang dikatakan takarub. Ya. Nah, takarub seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan takarub, yaitu suatu perbuatan yang menghadirkan apapun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bagaimana zat hamdu bergerak lillah dan menjadi alamku atau menjadi diriku. Dari batin tidak terlihat dia menjadi batin yang terlihat. Dia disebut dengan amin. Inilah yang dikatakan dengan al-malikul hakul mubin wasadikul ma'adal amin. Bagaimana kita menyatakan sebuah diri al-hakullah, al-hakul mubin, nyata sehingga dia menjadi dirinya sendiri. Ini bagaimana kita menjalankan hakikat itu mubin dengan amin. Nyatalah diriku, mubinnal fil aminun, maka nyatalah diriku berbentuk batin. Inilah zahir, batin yang terlihat. Dan bagaimana kita menjalankan itu? Itu dengan takarub. Jadi ma'rifat ini sebetulnya jemaah para hadirin, ma'rifat ini sebuah nur ma'innya Allah, atau direndahkan dia turun kepada ainul basirah, direndahkan lagi turun ke bawah menjadi basir, dan direndahkan turun lagi ke bawah menjadi basar. Jadi kalau ini dipadukan dalam bentuk satu pandangan pensaksian, itu disebut nur ma'in tadi. Nah, ini dipakai oleh sebuah kodrat, ya, disebut dengan khulik. Nah, apakah diri kita sudah khulik bil khalik? Nah, apakah khulik bil khalik? Kalau belum, berarti kita harus mempersiapkan. Kalau kolbi kita masih kolbi, belum sulbi, bagaimana bisa kita untuk menyatakan Tuhan, 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 Tuhan? Tidak bisa. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, ya Allah. Enggak bisa. Kenapa? Landasan kodratnya tidak menerima dan tidak mampu datang atau memberangkatkan. Ini yang dikatakan takarub. Jadi benar-benar harus dipelajari bagaimana adab takarub tersebut.
Itu. Jadi nggak bisa marifat disandarkan dengan bahasa menutup mata masuk ke alam kusyuk. Itu sudah jahiliyah. Itu zaman orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Kalau sekarang zamannya sudah isyarah, mendapatkan petunjuk. Apa yang hati inginkan, petunjuk itu akan datang. Tetapi kita mohon petunjuk tapi hati tidak menginginkan. Nah ini juga masuk akiliyah kita. Ini tidak bisa. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah mari kita belajar bagaimana melaksanakan ilmu takarubnya. Jadi kalau kita sudah bisa menghadirkan, nah ini barulah. Karena milah tillah fillah milah billah itu memang butuh takarub. Lillah milah tillah fillah billah. Ini semuanya tajali. Ini perjalanan. Kalau ilmu takarub tidak ada, bagaimana bisa memperjalankan Islam hakikat bukan hayalan. Nah ini harus benar-benar dikuasai. Ya, benar-benar dikuasai. Jangan terlena dengan banyaknya pasir di pantai, tapi pikirkanlah bagaimana laut diseberangi. Inilah yang dikatakan diperjalankan, bukan hanya berucap, menghitung, mengingat-ingat. Yang namanya pasir di pantai itu satu, jumlahnya banyak, kodratnya satu. Jadi kalau kita diperjalankan untuk mencari intan di dasar laut, bukan duduk di pantai, bukan mengagung-agungkan, mensalut-salutkan diri kepada kebesaran-kebesaran pengakuan-pengakuan sebuah pernyataan seseorang, tetapi pikirkan apakah kamu diperjalankan atau tidak, apakah rohanimu diperjalankan atau tidak. Nah ini yang harus menjadi suatu kenyataan. Nah gitu jamaah ya, para hadirin dan hadirat, siapapun seiman dalam Islam, jangan mau mendengar cerita yang banyak, tapi berjalanlah di jalan yang banyak. Jadi Allah menyediakan kemudahan namanya ilmu. Jangan dalam ilmu kamu dapat kesusahan, berarti kamu terjerat dengan permainan, kamu terjerat dengan adab-adab seseorang, tapi kamu tidak terikat kepada tali ilahiyah kepada Tuhan. Kamu tidak disambungkan, tapi kamu dikasih peraturan. Ini berbahaya sekali. Jadi mari kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan berbagi ilmu. Insya Allah mudah-mudahan akan tercapai apa yang kita inginkan. Jadi inilah takarub tadi. Kalau kita belum bisa bagaimana bermuqarabun kepada Allah, seperti juga malaikat bermuqarabin, semuanya adalah perjalanan untuk pendekatan menuju Allah. Dengan tentunya takarub adalah menghadirkan kodrat-kodrat yang akan menjadi tangga tauhidmu menuju Allah dalam hidup. Hayat ilahiyahnya Allah pada dirimu. Inilah mati panjang, umur yang sangat panjang, kematian yang sangat panjang disebut hidup yang nyata dengan Allah. Demikian para hadirin dan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Yang sudah tahu saya hanya ganti mengingatkan, yang belum tahu mari kita belajar dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada yang tinggi di jalan Allah, tidak ada yang rendah, tidak ada yang keluar dan tidak ada yang masuk, tidak ada yang naik, tidak ada yang turun. Ingat, boleh saja bahasa itu hebat, boleh saja bahasa itu mulia, tapi belum tentu mampu menjalankan kemuliaan itu. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bagi yang ingin melaksanakan silakan belajar dan mencatat atau menghubungi nomor telepon yang telah kami siapkan. Qallallahi ya baghfir. Rabbi salam wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.